Banyak di luar sana, kalau kita pertanyakan, orang yakin sama Allah, yakin 1000%, 1.000.000%. Mereka yakin kepada Allah, kepada Tuhannya masing-masing. Namun ada tabir di balik keyakinan mereka itu. Mereka tidak merasakan bagaimana zat Allah merubahkan diri kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, dalam surat Qaf ayat 16 mengatakan bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu. Anda bayangkan, urat leher kita dengan kulit leher itu hanya beberapa mikron jarak, dan ternyata Allah lebih dekat daripada itu. Jadi di manakah alamat Allah? Dan ini abang rangkum, abang ambil dari bahasa referensi Aki. Di manakah alamat Tuhan? Di manakah alamat Allah itu? Alamat Allah, alamat Tuhan ada pada setiap diri manusia. Yang diperkuat dengan Quran, aku lebih dekat di antara urat lehermu. Berarti Allah, Tuhan ini banyak, miliaran. Karena setiap manusia ada Tuhannya. Berarti Tuhan banyak, betul. Tuhan itu banyak. Namun karena Dia yang maha dari segala maha kuasa, maka Dia pun hanya satu. Jadi yang menyatakan Tuhan adalah Esa, Qulullahu ahad, Allah cuma satu. Betul. Ia tiada duanya. Ialah penguasa, ialah pencipta seluruh isi dunia ini. Ia hanya sendiri, ia hanya satu. Namun karena kekuasaan Tuhan ini sangat besar, maka ia bisa menjadi miliaran. Nah, di sini harus hati-hati. Bukan di dalam tubuh kita ada Tuhan yang Esa, yang maha kuasa itu. Bukan. Melainkan hanya zatnya, partikel-partikel yang kita katakan zat-zatnya Allah, zat-zatnya Tuhan yang melekat di setiap tubuh. Yang Tuhan katakan aku lebih dekat daripada urat lehermu, itu pun bukan berarti di leher, itu hanya perumpamaan. Ia lebih dekat di antara urat lehermu, sehingga kita harus menyadari bahwa ia ada, zatnya ada, perwakilannya ada dalam diri kita, nurnya ada, atau lebih spesifik kita katakan dia adalah ruhnya Allah, ruhnya Tuhan. Ruhi itu adalah ruhnya Tuhan, bukan ruh ciptaan Tuhan. Ruhi itu adalah ruh Tuhan, dan ruh ini tidak mempunyai arti. Tapi hi itu adalah Tuhan, Allah. Maka anggaplah kita artikan ruhi itu adalah zatnya Allah, nurnya Allah, kekuasaan Allah, perwakilan Allah yang melekat di tubuh kita. Ini sudah kita rasakan bertahun-tahun. Bagaimana keajaiban, bagaimana spektakuler, bagaimana ia membisahkan kita yang di luar kemampuan kita. Tiba-tiba kita bisa mengobati orang yang kita pun tidak mengerti. Kita bisa mengatasi masalah orang yang kita pun tidak mengerti. Banyak hal yang kita telah dirobahkan. Yang tadinya kejahatan kita, kenakalan kita bernilai 100, dengan mulai dia merobahkan kita berkuranglah. Dan kita selalu punya harapan untuk betul-betul dibersihkan, dijauhkan daripada segala hal yang berbau keji dan munkar. Ini harapan kita. Namun kita sudah rasakan bagaimana ia merobahkan kita.
Nah, inilah landasan dasar bahwa para pengayom, para pembina mempunyai kewajiban sebagaimana sumpahnya ketika ia diangkat sebagai seorang imam. Ia mempunyai kewajiban menyampaikan apa yang enak, apa yang baik di dalam dirinya. Sampaikanlah kepada mereka yang membutuhkan, yang sedang kegelapan hatinya di atas kuasa Tuhan. Sampaikan agar mereka juga bisa merasakan seperti kita, dan mudah-mudahan mereka lebih merasakan daripada kita. Inilah janji kita. Dan pada akhirnya Aki pun mengatakan, diawali dengan sebuah perjuangan untuk memelihara, merawat apa yang telah Tuhan robakan di dalam diri ini. Kuasanya sudah kita rasakan. Peliharalah dengan berkurban. Kurban waktu, tenaga, pikiran, harta benda, perasaan, dan kurban lainnya. Tapi yang bersifat positif. Kurban yang menghilangkan kemelekatan-kemelekatan hidup dalam diri. Kurban yang menghilangkan pengakuan-pengakuan di dalam diri. Maka setelah kita lalui kurban-kurban itu, pada satu saat ketika kita telah membina, maka Aki mengatakan, kalian harus siap dikorbankan. Kalian harus siap dikorbankan sebagaimana seekor domba dikorbankan untuk mengantarkan doa makhluk. Seorang makhluk yang ingin bersyukur kehadirat Tuhannya, maka si domba, kambing mengantarkan dengan nyawanya doa si pensyukur ini kepada Sang Maha Pencipta. Inilah ibaratnya kita seperti itu. Kita akan dikorbankan. Kita sudah terasa saat ini kita dikorbankan Tuhan. Waktu kita tidak sebebas seperti yang dulu. Aktivitas kita di duniawi tidak sebebas seperti yang dulu. Cara berpikir kita tidak sebebas seperti yang dulu. Gerak-gerik kita juga tidak sebebas seperti yang dulu. Sudah mulai dikurangi. Inilah tanda-tanda kita sudah dikorbankan.